Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, selamat pagi, salam sehat. Kita bertemu kembali melalui renungan harian HKBP Resort Diaspora Distrik 17 Indonesia bagian Timur pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Firman Tuhan tertulis dalam Yosua 23 ayat 10 dikatakan demikian. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tuhanlah yang berperang bagimu. Tuhanlah yang bertindak atas kehidupan kita. Ungkapan satu orang mengejar 1000 menunjukkan betapa dahsyatnya pertolongan Tuhan. Di mana situasi yang tampak mustahil dapat diatasi. Sebab bagi Allah tiada yang mustahil. Seberapa banyak pun musuh kita, sebesar apapun pergumulan kehidupan kita, beban kehidupan kita, kemenangan ketika kita mengandalkan Tuhan, maka akan menjadi milik kita. Maka kita akan diselamatkan. Maka kita akan dibantu, ditolong oleh Tuhan. Dengan selalu mentaati apa yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya. Dengan selalu menghidupi firman Tuhan. Dengan selalu mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Jika bangsa Israel bisa hidup seperti yang dinyatakan melalui firman Tuhan hari ini, maka Allah juga menjanjikan kemenangan bagi kita orang-orang yang percaya. Tuhan akan menghalau segala musuh-musuh Israel. Demikian juga dengan musuh-musuh kita. Namun kalau kita menyimpang dari kehendak Tuhan, sama halnya dengan bangsa Israel, maka kehancuran besar akan menanti mereka, akan menanti kehidupan kita. Yosua telah setia mengabdi sebagai hamba Allah. Karya kasihnya kepada dirinya dan Israel selalu sempurna. Ketika Israel mengandalkan Tuhan, mereka bisa mengalahkan musuh yang lebih besar dan lebih kuat dari mereka. Ini menggambarkan betapa pentingnya Bapak Ibu Saudara-saudari ketergantungan umat Tuhan kepada Allah. Dan bukan kepada kekuatan kita sendiri, bukan kepada kekuatan manusia atau keberhasilan duniawi. Bangsa Israel harus selalu mengingat bahwa keberhasilan mereka datang dari Tuhan, bukan dari usaha atau kekuatan mereka sendiri. Demikian juga kita diingatkan. Apa yang ada pada kita saat ini, semuanya berasal dari Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena pikiran intelektual kita. Tetapi karena kasih setia penyertaan Tuhan
bagi kehidupan kita. Ini yang mau dinyatakan melalui nas firman Tuhan bagi kita. Seringkali kita merasa mampu menghadapi tantangan hidup dengan kekuatan kita sendiri. Namun hari ini Tuhan memanggil kita untuk selalu mengandalkan Dia. Tidak peduli seberapa kecil atau besar tantangan yang kita hadapi. Dunia mungkin menawarkan banyak hal yang mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Tetapi hanya dengan berpaut kepada Tuhan, kita bisa tetap kuat. Kita bisa tetap teguh, tegar dalam iman. Yosua mengingatkan kita untuk selalu berpaut kepada Tuhan. Sumber kekuatan sejati kita berasal dari Tuhan. Ketika kita bersandar pada Tuhan, kita mendapatkan kekuatan yang tidak tergoyahkan dalam menghadapi segala kesulitan kehidupan ini. Tuhan yang sama, yang berperang bagi bangsa Israel, berperang juga bagi kita hari ini. Dia adalah sumber kekuatan kita. Tuhan adalah penjaga kita. Tuhan adalah pemberi kemenangan yang sejati bagi kita. Oleh karena itu, sebab Tuhan Allah, Dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Amin. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Sebesar apapun penderitaan kami, sebanyak berapapun yang menjadi musuh kami, ketika kami mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan. Maka Tuhan akan menyertai kami. Maka Tuhan akan memenangkan kami. Biarlah kami hanya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan pikiran keberadaan kami. Tetapi hanya Tuhanlah yang kami andalkan, kami puja dan kami sembah. Terima kasih Tuhan. Berkati kami pribadi lepas pribadi. Orang-orang yang mengasihi kami, bahkan yang tidak mengasihi kami. Sembuhkan yang mengalami sakit penyakit, hiburkan yang menderita, dan kuatkan orang yang lemah. Tambahkan berkat di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga kami yang mengasihi kami, bahkan yang tidak mengasihi kami. Berkati juga anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Ampunkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, salam sehat. Tetap semangat, andalkan Tuhan. Tuhan memberkati.